Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, mohon maaf ya sebelumnya 2 pekan kemarin Ibu tidak bisa masuk disebabkan oleh ada kesibukan tertentu. Jadi insya Allah hari ini Ibu rapel untuk mengganti 2 pertemuan yang pekan lalu Ibu absen. Hari ini kita akan belajar tentang ekstraksi fitur bentuk dan kontur, yang dimana setelah adik-adik telah mengetahui bagaimana cara membuat aplikasi GUI ya menggunakan pemrograman MATLAB. Kemudian di dalam aplikasi tersebut Anda sudah mampu menginputkan citra, kemudian melakukan serangkaian pre-processing atau pra-pengolahan citra. Maka setelah Anda mengetahui bagaimana cara mendapatkan citra dengan kualitas yang baik, yang sudah siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya dari pengenalan pola, yaitu setelah pre-processing maka masuk ke tahap ekstraksi fitur. Maka kita akan mempelajari tahapan tersebut pada hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita masuk ke sini, Ibu mau lihatkan Ki dulu satu paper ya atau jurnal hasil penelitian orang agar adik-adik paham mau mengarah kemana ini mata kuliah pengenalan pola kita yang kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, sudah tampil jurnalnya, Dek? Tampil PDF-nya maksudku? Tampil, Bu. Oke. Tampil, Bu. Iya. Nah, di sini di jurnal ini kalian bisa melihat judul penelitian siapa para penulisnya, yaitu Sutarno, Rosan Fikri, dan Rossi. Itu judulnya adalah identifikasi tanaman buah berdasarkan fitur bentuk, warna, dan tekstur daun berbasis pengolahan citra dan LVQ. Nah, kalau dari judulnya ini kita lihat berarti metode ekstraksi fitur yang digunakan adalah ada 3. Ada ekstraksi fitur bentuk, ada juga ekstraksi fitur warna, ada juga ekstraksi fitur tekstur ya dari citra, objek citra yang dia mau ambil cirinya. Nah, adapun setelah ekstraksi fitur dia lanjutkan ke tahap klasifikasi atau pengenalan, itu dia menggunakan metode LVQ. Nah, cuman kita fokus dulu ke ekstraksi fitur bentuknya ya karena ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian sebelum ke situ Ibu perlihatkan Ki dulu bagaimana alurnya ini pengenalan pola. Ya, kalau di jurnal sini dia alurnya seperti ini. Atau yang ini mau lebih jelas ya. Kalau ini dia judulnya seleksi fitur menggunakan ekstraksi fitur bentuk, warna, dan tekstur dalam sistem temu kembali citra daun. Ya, jadi dia cuma mau melakukan pengenalan citra daun menggunakan ekstraksi fitur bentuk, warna, dan tekstur. Adapun Ibu ulangi kembali bagaimana tahapan dalam pengolahan citra itu seperti ini ya, yang benarnya itu seperti ini. Ada dua alur. Kenapa? Karena di dalam pengenalan pola itu ada terbagi atas 2, ada namanya proses training ya atau pelatihan, dan ada juga namanya proses testing atau pengujian. Nah, di dalam pelatihan itu alurnya adalah input citra dulu, baru pre-processing, kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi fitur. Nah, ekstraksi fiturnya di sini tergantung dari kasus yang Anda mau selesaikan ya. Kalau misalnya di sini daun itu bisa kita bedakan dengan daun yang lain berdasarkan bentuknya, juga bisa berdasarkan warnanya, bisa juga berdasarkan teksturnya. Nah, jadi di penelitian ini dia pakai 3 ekstraksi fitur. Nah, apa yang dilakukan dalam proses ekstraksi fitur itu untuk melakukan pengambilan ciri ya atau seleksi fitur, pengambilan ciri. Fitur itu artinya ciri dari citra yang kita mau ambil ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri atau fitur itu akan disimpan ke dalam database fitur. Nah, jadi
kemudahan dalam aplikasi pengenalan pola atau pengolahan citra itu, database-nya dia tidak terlalu rumit ya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain yang berbasis sistem informasi misalnya atau teknologi yang lain misalnya ya. Kalau di pengolahan citra itu database-nya itu hanya kita isi dengan ciri-ciri dari suatu citra. Nah, jadi mungkin cuma satu tabel yang kita butuhkan ya. Nah, kemudian dari database tersebut, maka itu nanti ciri-ciri yang kita ambil dari yang kita dapatkan dari proses pelatihan itu akan dicocokkan dengan ekstraksi fitur yang kita akan lakukan pengujian terhadap citra tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa serangkaian data yang akan kita gunakan dalam pengenalan pola ini kita bedakan antara yang kita mau latih dengan yang kita mau uji. Misalnya ada 100 data, itu kita bagi jangan 50-50 ya, karena berdasarkan jurnal-jurnal atau penelitian bahwa semakin tinggi data pelatihannya, maka semakin bagus akurasinya. Maka kalau bisa di atas 50% untuk data latihnya, ya paling minimal lah 60%. Jadi dari 100 data itu ambil 60% untuk dijadikan data latih dan 40% dijadikan data uji. Jadi dibedakan, jangan samakan antara data yang Anda latih dengan data yang Anda uji. Ya. Nah, setelah itu kita uji, sama juga alurnya seperti di training, di input dulu citranya, ya, kemudian di preprocessing, kemudian diekstraksi fiturnya, lalu diambil nilai fiturnya, kemudian dicocokkan. Nah, bagaimana melakukan pencocokan nilai fitur antara data uji dengan data latih itu menggunakan metode klasifikasi atau kecerdasan buatan yang telah Anda pelajari sebelumnya di mata kuliah kecerdasan buatan. Atau bisa juga kalian mengadopsi metode yang kalian pelajari di mata kuliah data mining. Nah, di dalam data mining itu ada metode klasifikasi ya yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pencocokan antara fitur dari data uji dengan fitur data latih. Nah, itu dicocokkan menggunakan metode tertentu yang kalian pilih ya berdasarkan hasil baca kalian terhadap jurnal-jurnal yang mana yang bagus untuk objek ini dilakukan klasifikasi terhadapnya. Nah, setelah dicocokkan yang mana nilai fiturnya paling dekat atau yang paling sedikit jaraknya, ya kalau dia semakin dekat itu ada metode namanya Euclidean distance, itu diukur jaraknya, semakin kecil nilai yang didapatkan dari jaraknya tersebut berarti dia semakin dekat cirinya. Ya, maka dimasukkanlah ke dalam klasifikasi yang kita kehendaki, kemudian memberikan output sesuai dengan hasil pencocokan nilai di sini. Nah, seperti itulah alur dari pengenalan pola. Nah, sekarang kita mau melakukan ekstraksi fitur bentuk. Jadi sudah paham ya apa maksud dari ekstraksi fitur ini? Yaitu mengambil ciri dari suatu objek citra. Ya, kita mau ambil nilai fiturnya atau nilai cirinya. Nah, kemudian kita kembali ke PowerPoint. Ya, jadi ekstraksi fitur atau ciri itu merupakan tahapan untuk mengekstraksi ciri atau informasi dari objek di dalam citra yang ingin dikenali atau dibedakan dengan objek lainnya. Nah, ciri yang kita dapatkan nanti itu, yang kita ekstrak nanti itu akan menggunakan sebagian akan digunakan sebagai parameter, ya itu nanti yang akan menjadi parameter atau variabel atau nilai inputan untuk membedakan antara objek satu dengan lainnya pada tahap identifikasi atau klasifikasi. Nah, ini nanti parameter atau nilai fitur yang akan kita input ke dalam database. Nanti dalam database itu akan dilakukan klasifikasi apakah yang mana yang paling mendekati nilainya nanti. Nah, kemudian kita masuk ke sebelum kita bisa melakukan ekstraksi fitur bentuk, ada namanya tanda tangan kontur ya. Ibu buka materinya di Microsoft Word. Itu tanda tangan kontur. Ya. Nah, ini.
Jadi tanda tangan kontur itu maksudnya kita mau memberikan jarak ya, atau memberikan tanda terhadap objek citra yang kita mau ambil ciri-ciri diameternya atau tanda tangan kontur. Jadi nanti kita tentukan dia nanti pusat masanya di mana, pusat dari objek citra yang kita mau ambil ekstraksi fiturnya, kemudian akan diukur bagaimana jarak antara momen pusatnya ya, pusatnya dengan tepi yang ada dari suatu citra tersebut. Nah, ada berapa tepi yang nanti didapatkan, tepi yang paling ujungnya itu akan dimasukkan ke dalam parameter atau diameter variabel D di dalam tanda tangan kontur ini. Di sini dia dapatkan 5 diameter, ada DN, D1, D2, D3, D4. Ya, DN ini untuk yang selanjutnya ya. Jadi semua diameter dia hitung ada berapa. Nah, kemudian berdasarkan posisi ya atau bagaimana bentuk dari citra tersebut itu mempengaruhi tanda tangan kontur dari citra tersebut. Nah, jadi ini ada citra ikan, bentuknya dia seperti ini ya, horizontal, tapi ada lagi citra selanjutnya, tapi kalau kita lihat bentuknya itu dia sama, cuman berbeda posisinya. Kalau ini dia tepat di tengah, kalau ini dia agak ke bawah. Nah, kemudian ini ikan jenis yang sama tapi dia bentuknya diagonal. Kemudian ini ikan yang sama juga tapi ada noise sedikit di bagian mulutnya. Nah, itu berdasarkan bentuknya ini, itu akan untuk yang berpindah atau yang mengalami perubahan posisi, itu memiliki tanda tangan yang sama. Hal itu dibuktikan dengan bentuk histogramnya. Ya. Nah, jadi ini salah satu fungsi histogram dari suatu citra. Itu kita bisa mengetahui bahwa citra ini apakah berbeda atau tidak. Nah, seperti itu dari bentuknya, ya. Nah, kemudian ketika dia berubah posisi diagonal, nah maka tanda tangan konturnya dalam bentuk histogramnya itu dia berubah, berbeda, sudah mulai mengalami perubahan. Perubahannya itu bergeser ke kanan dari histogram antara citra asli dengan citra yang mengalami perubahan posisi secara diagonal. Kemudian yang ada noise itu akan memberikan tanda histogram yang juga berubah sedikit dari citra aslinya. Nah, seperti ini, ya. Nah, jadi tanda tangan kontur ini untuk memberikan saja atau memperoleh bagaimana jarak antara pusat massa dengan tepi dari citra yang kita mau ambil diameternya atau jaraknya, ya. Nah, adapun listing yang bisa kalian gunakan, ini ada namanya function tanda tangan. Di dalam tanda tangan .m ini butuh satu parameter yaitu BW. Nah, BW ini adalah citra dengan skala bukan grayscale, black and white ya, yaitu binar. Nah, jadi citra apa yang bisa kita dapatkan tanda tangannya, yaitu citra dalam bentuk binar, tidak bisa RGB, tidak bisa juga grayscale. Nah, kemudian di dalam listing tanda tangan ini itu dia menggunakan satu function inbound tracing, di mana inbound tracing ini fungsinya untuk mendapatkan tepi dari suatu citra, ya. Nah, itu kemudian disimpan ke dalam variabel batas untuk kita hitung nanti dari pusat massanya. Pusat massa kita peroleh dari function centroid. Kemudian di dalam perulangannya nanti akan dikurangi dengan jarak tepi dengan jarak pusat tersebut secara Y dan X-nya atau secara baris dan kolomnya. Nah, kemudian kita berikan plot ya, kita berikan plot atau bentuk seperti ya, belum diberikan dulu anunya di sini, masih memberikan saja jarak antara tepi dengan momen pusatnya. Adapun untuk mengetahui bagaimana tampilannya nanti itu momen pusat dengan
tepinya, ya, itu bisa kita gunakan listing peroleh FD. Nah, dari FD ini kita dapatkan kontur dari citra tersebut, kemudian akan ditandai dengan berapa panjang dan berapa jarak yang paling panjang dari citra tersebut. Nah, kemudian kita plot, kemudian kita dapatkan nih dari hasil dari citra binar ini, maka hasil dari deskriptor Fourier-nya itu kita dapatkan tepi-tepi dari suatu citra tersebut. Ya, length-nya itu tadi panjang dari tepi-tepi dari suatu citra. Nah, kemudian adapun fitur Fourier-nya itu bisa kita gunakan menggunakan function fitur Fourier, ya. Di dalamnya akan dihitung bagaimana jarak antara delta dengan masing-masing tepi yang ada di dalam citra tersebut, ya, menggunakan rumus seperti ini. Nah, kemudian kita dapatkan berapa jumlah jarak tepi dari citra tersebut menggunakan fitur Fourier, ya. Nah, untuk yang ini tadi harusnya ada sih hasilnya ini, ya, cuman di sini dia tidak tampilkan. Sebentar kita coba. Ya, jadi sekalian antara jarak pusat dengan tepi, kemudian berapa piksel dari tepi suatu citra tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat ini berdasarkan bentuknya, kalau dia sama di bentuknya maka tidak berbeda jauh nanti nilai fiturnya. Tapi kalau dia sudah mengecil, ya, semakin kecil, apalagi berbeda jauh lagi bentuknya, maka akan memberikan nilai fitur yang jauh juga, ya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa dari ekstraksi fitur bentuknya ini bisa kita bedakan antara citra yang satu dengan citra yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu berdasarkan bentuknya. Nah, jadi kapan kita gunakan ekstraksi fitur bentuk ini? Ya, ketika kita secara manusia bisa membedakan objek yang satu dengan objek yang lain berdasarkan ciri-ciri visualnya. Jadi kalau Anda mau membuat penelitian, ya, penelitian tugas akhir berbasis pengolahan citra, jangan sekali-sekali Anda menyinggung bagaimana bisa membedakan objek satu dengan objek yang lain berdasarkan sentuhan kah, atau berdasarkan suaranya kah, atau berdasarkan indera-indera yang lain. Jadi pengolahan citra itu hanya indera penglihatan yang bisa kita gunakan, ya, atau indera secara visual. Sementara indera yang lain kita tidak bisa gunakan. Karena itulah konsep dari pengolahan citra atau pengenalan pola. Nah, kemudian hasil dari Fourier ini, jadi Fourier itu mendapatkan nilai piksel dari tepi suatu citra, itu bisa kita normalisasi, ya, dinormalisasi agar bisa kita agar hasil dari Fourier itu tidak dipengaruhi oleh beberapa perubahan posisi dari citra tersebut, baik itu perubahan posisinya, ya, atau translasi, atau perubahan perputarannya, atau rotasi, atau perubahan ukurannya, yaitu penyekalaan, maupun perubahan titik awal atau titik pusatnya. Itu bisa kita normalisasi menggunakan function normalisasi FD, kemudian gunakan satu parameter yaitu F, citra yang kita mau, citra hasil deskriptor Fourier-nya yang kita mau normalisasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan function amati FD, ya, Fourier deskriptor untuk melihat bagaimana hasil normalisasi yang telah kita lakukan terhadap citra yang telah didapatkan deskriptor Fourier-nya tersebut. Ya, kemudian hasilnya itu kita tampilkan dia dalam bentuk bar, ya, atau ya, seperti ini. Bar itu histogram, ya. Nah, kemudian hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ini ada citra yang pertama dengan jenis yang sama, ya. Jadi ini dari A sampai A, C, E, G dan dan I ini citra yang sama, ya, jenis yang sama. Cuman terjadi perubahan, ini translasi, ini penyekalaan, ini rotasi,
dan ada noise sedikit, kemudian ini citra yang berbeda sama sekali. Nah, ketika dilakukan normalisasi, berdasarkan histogramnya bisa kita lihat itu sama aja ya, tidak berbeda antara citra A, C, E, G, dan I. Ya. Nah, sementara citra Guppy ini dia adalah jenis citra yang lain akan memberikan hasil histogram yang berbeda. Berbedanya itu di mana bisa kita lihat di bagian sini. Ya, ada sedikit bar atau diagram yang naik di antara nilai piksel 25 sampai 30. Ya, meskipun sedikit. Nah, adapun yang lainnya itu mereka mirip ya antara yang satu dengan yang lain. Cuman yang agak berbeda itu di bagian sini penyekalaan karena dia mengalami pengecilan. Tapi tidak terlalu signifikan ya karena hampir sama tinggi dengan citra aslinya. Nah, seperti itu. Kemudian ya itu jadi ada dua ya, ada dua fitur yang bisa kita dapatkan yaitu berdasarkan tanda tangan konturnya ya dari pusat massa ke mana? Ke tepinya. Kemudian yang kedua berdasarkan Fouriernya ya atau jumlah piksel di seluruh tepi citra tersebut. Nah, kemudian ciri yang ketiga ada namanya sifat bundar atau circularity. Nah, jadi sifat bundar ini perbandingan antara rata-rata jarak Euclid dari sentroid terhadap tepi area dan deviasi standar jarak dari sentroid ke tepi area. Ya, secara matematik bisa kita lihat seperti ini, C itu adalah sifat bundarnya. Nah, kemudian μr itu ini rata jarak Euclid dari sentroid terhadap tepi area. Ini tadi yang tanda tangan kontur ya, sentroid dengan tepi area. Kemudian deviasi standar jarak dari sentroid ke tepi area. Nah, kalau ini dia berikan fungsi statistik deviasi. Ya, berdasarkan hasil dari μr ini dia deviasikan. Nah, kemudian adapun μr ini bisa kita dapatkan menggunakan rumus ini, semua pikselnya ya untuk semua piksel kita kurangi antara pusatnya atau sentroidnya dengan tepi dari suatu citra, begitu secara baris dan secara kolom, kemudian dibagi dengan seluruh jumlah piksel. Ada berapa kotak piksel dalam citra tersebut, makanya kenapa disebut rata. Nah, kemudian deviasinya menggunakan rumus deviasi, yaitu rumus dari ini ya, apa tadi tanda tangan konturnya ini dikurangi dengan μr tersebut, kemudian dipangkat 2-kan, seperti itu. Ya, oh ini dulu, ini bukan, belum dibagi ya, belum dibagi. Ini dulu, yang di dalam sini dulu. Hasil pengurangan antara titik pusat dengan tepi citra, kemudian dikurangi dengan hasil yang kita dapatkan di sini, lalu dipangkat 2-kan, kemudian dirata-ratakan, seperti itu. Nah, maka didapatkanlah sifat bundar, bisa Anda gunakan menggunakan function sifat bundar, menggunakan satu parameter citra, yaitu citra binary atau black and white. Nah, kemudian cara menjalankannya, baca dulu citra, ya citra binary yang kita mau ambil sifat bundarnya atau ciri bundarnya, kemudian panggil function sifat bundar tersebut menggunakan parameter img yang kita panggil tadi citra binary di sini, kemudian simpan ke dalam variabel C. Nah, setelah Anda tekan enter, maka akan tampil nilai ciri dari sifat bundar tersebut ya berdasarkan citra tersebut. Nah, kalau kita jalankan antara citra ikan1.png sampai sini ikan 5 itu memberikan nilai sifat bundar yang hampir mirip ya, kisaran antara 0,2 sampai 0,3. Nah, ini kisarannya. Nilai cirinya. Nah, ketika kita ambil sifat bundar dari citra yang berbeda, ya ini berbeda, maka akan mendapatkan nilai fitur yang berbeda pula. Nah, berdasarkan dari nilai fitur inilah bisa kita simpulkan bahwa citra ikan bisa kita bedakan antara ikan yang satu dengan ikan yang lain berdasarkan fitur bundarnya. Ya, berdasarkan nilai ciri yang kita dapatkan di sini, dia sudah bisa memberikan hasil yang berbeda antara citra yang sama dengan citra yang berbeda. Seperti itu.
Nah, kemudian itu ciri yang ketiga untuk ekstraksi fitur bentuk. Ada lagi namanya fitur convex hull dan fitur soliditas. Nah, convex hull ini dia menggunakan konsep morfologi. Ya, morfologi ini telah dipelajari pada mata kuliah pengolahan citra digital. Ya, morfologi itu ada di LASI, apalagi opening, closing, ya, dan seterusnya. Ada 4 di dalam itu ya. Opening, closing, apalagi ya itu. Nah, setelah kita dapatkan hasil morfologinya, maka bisa kita dapatkan nilai fitur convex hull dari suatu citra tersebut. Ya, bagaimana itu convex dan bukan convex? Kalau convex itu seperti ini bentuknya, ya, maksudnya dia teratur. Sementara kalau bukan convex itu terjadi apa ya? Ada cekungan atau ada perbedaan tepi dari citra yang kita mau dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, adapun bagaimana algoritma yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai convex hull ini, ada banyak macam ya. Kemudian bagaimana konsep dari convex hull tersebut? Ya, ini bisa kita lihat di sini gambar 12.9. Ini ada titik pusat, ya. Kemudian dari masing-masing tanda tangan kontur yang kita dapatkan tadi itu bisa kita berikan titik-titik dari suatu tepi citra. Nah, kemudian dari titik-titik tersebut, ini algoritma Graham-Scan dia pakai ya. Dari titik-titik tersebut kemudian kita hubungkan ya antara titik yang satu dengan titik yang lain. Nah, kalau ada misalnya seperti ini, tadinya dia ke sini, tapi ketika dia ke sini ternyata bisa didapatkan jarak yang paling sedikit antara titik yang ketiga ini dengan titik yang selanjutnya di sini. Maka titik ini yang diambil, bukan lagi yang ini. Jadi convex hull itu ringkasnya adalah dia mengambil jarak antara tepi yang satu dengan tepi yang lain berdasarkan dari tepi yang paling luarnya, ya, tepi yang paling luar dan yang paling dekat titiknya. Nah, seperti itu. Sehingga ketika dijalankan antara titik yang satu dengan titik yang lain, maka didapatkanlah convex hull-nya itu seperti ini. Nah, jadi dia ambil yang paling terluar. Ya, seperti itu. Ini menggunakan algoritma Graham-Scan. Nah, kemudian ya, bagaimana jika pada satu tanda tangan kontur itu ada 3, maka titik yang paling luar yang diambil. Jadi convex hull itu seperti itu, titik yang paling luar dan yang paling dekat jaraknya itu yang diambil untuk mendapatkan tepi paling luar dari suatu citra. Nah, adapun fungsinya bisa kita gunakan convex hull 2, ini ya, convex hull.m, kemudian menggunakan satu parameter yaitu kontur. Nah, ini kontur yang kita dapatkan tadi, tanda tangan kontur ya. Dari situ maka bisa kita dapatkan convex hull-nya. Ya. Nah, kemudian cara menjalankannya bisa kita lihat ini secara matriks ini ya. Kalau secara citra, baca dulu citranya. Nah, seperti ini. Kita gunakan tes convex kalau mau secara citra. Jadi function tes convex ini di dalam functionnya sudah terjadi, sudah ada perintah baca citra. Citra apa yang bisa kita gunakan? Yaitu citra binar. Nah, kemudian dapatkan dulu tepi citranya. Kemudian simpan ke dalam variabel kontur, kemudian jalankan convex hull-nya. Nah, kemudian tampilkan citranya, tapi citra yang ditampilkan itu kita balik binarnya, yang tadinya hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, ya, menggunakan perintah 1 kurang nilai binar nilai citra asli, ya, nilai binar citra aslinya. Kemudian kita berikan plot atau garis di posisi X dan Y-nya, kemudian pada menggunakan warna red, ya, R itu menandakan warna warna red. Nah, maka ketika citra Guppy ini kita berikan perintah convex hull atau function convex hull terhadapnya, maka yang dia dapatkan itu seperti ini, ya, paling luarnya.
Ya. Kalau kita lihat seperti ini pasti ada kelemahan ya yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita lihat citra ikan gupi ini ada bentuk cekungan yang masuk ke dalam, itu dia tidak ambil. Ya, padahal itu akan mempengaruhi nilai fitur dari citra tersebut. Jadi kesimpulannya convex hull ini cocok untuk citra yang tepinya itu tidak ada bentuk yang cekung seperti ini ya. Cocoknya itu dia yang bulat-bulat aja, sifat cocok dengan yang bentuk bulat secara hampir utuh ya. Seperti itu. Nah, adapun nilai fitur yang bisa kita dapatkan di dalam convex hull ini ada namanya konveksitas dan soliditas. Nah, konveksitas ini cara mendapatkannya yaitu membagi antara nilai perimeter konveks dengan perimeter objek. Ya, konveks itu yang ini, kemudian perimeter objeknya itu yang ini, yang citra gupinya. Ya, tepi-tepinya saja yang diambil. Itu perimeter. Tepi atau keliling dari suatu citra. Kemudian kalau soliditas, luas objek dibagi luas konveks. Jadi luasnya objek ini objek dibagi dengan luas konveks. Ini konveks yang diberikan tanda warna merah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk konveksitas bisa kita gunakan function konveksitas menggunakan satu parameter yaitu citra biner. Kemudian di dalamnya ini kita terapkan function inbound tracing, kemudian convex hull, lalu kita hitung konveksitasnya menggunakan rumus yang tadi ya. Adapun perimeter objek kita dapatkan menggunakan function perim2. Nah, perim2 ini menghitung keliling dari suatu objek ya. Itu ada di bab sebelumnya dari materi ini. Nanti Ibu share untuk kalian dapatkan bagaimana function dari perim2 ini. Kemudian rumus yang tadi dimasukkan ke dalam perulangan ini. Jadi di dalam perulangan ini dia berpindah dari tepi yang satu ke tepi yang lain ya. Nah, kemudian rumus yang tadi ya bisa kita lihat di sini. Parameter konveks ditambah akar dari perimeter konveks ini dibagi dengan perimeter objek. Ya, perimeter konveksnya itu dia jumlahkan dulu semuanya ya. Perimeter konveks dia jumlahkan dulu dengan perimeter konveks yang lain ya sepanjang tepi dari citra tersebut. Kemudian hasilnya nanti di dalam sini konv sama dengan hasil dari perimeter konveks ini dibagi dengan perimeter objek. Nah, maka ketika kita jalankan baca citra biner dulu ya. Kemudian kita panggil saja langsung konveksitas dalam kurung citra yang kita mau ambil nilai fitur konveksitasnya. Maka akan diperoleh nilai konveksitasnya sebesar 0,7352. Begitu juga dengan soliditas, ya sama alurnya dengan konveksitas tadi. Yang berbeda itu di bagian sini untuk mendapatkan luas dari konveks, ya. Untuk luas konveksnya menggunakan rumus sigma bla 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 ditambah dengan sigma A ditambah dengan sigma B, kemudian masing-masing sigma A ini akan dikurangi untuk mendapatkan nilai delta, sehingga luas konveksnya itu bisa kita dapatkan dengan rumus absolut. Absolut ini kita berikan nilai positif meskipun nanti hasil pembagiannya negatif. Hasil perhitungan delta dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya luas objek kita panggil function luas 2. Ya, luas 2 ini ada di bab yang sama, materi bab yang sama dengan perimeter tadi. Nah, kemudian adapun nilai fitur soliditasnya kita ambil hasil dari perhitungan luas objek dibagi dengan luas konveks. Nah, kemudian ya, cara menjalankannya sama aja dengan yang tadi ini, konveksitas ini. Panggil saja soliditas, kemudian dalam kurung citra yang kita mau ambil nilai soliditasnya, nilai ciri dari soliditasnya. Nah, kemudian ada lagi luas poligon. Ya, poligon ini yang tadi, yang rumus dari soliditas yang tadi ya, yang ini. Sigma A kurang sigma B, ini di dalam delta dibagi dengan 2. Itu namanya luas poligon. Ya, yang paling luar atau konveksnya. Tepi yang paling luar dari suatu citra. Nah, ini dia cara menjalankannya. Citra biner, ya, IM2BW, citra biner.
Kemudian kita simpan di variabel IMG2, panggil function soliditas dalam kurung IMG2. Maka hasilnya untuk citra yang sama, yaitu citra Guppy, nilai soliditasnya adalah 0,79644. Nah, sehingga ketika kita jalankan untuk semua masing-masing citra tersebut, ini citra ikan 1 sampai ikan 5, citra yang sama, Guppy berbeda, kunci juga berbeda, kita perhatikan nilai fiturnya. Untuk citra ikan 1 sampai ikan 5, berdekatan ya, kisaran 0,89 untuk nilai fiturnya, 0,82 sampai 0,89 untuk konveksitas. Sementara kalau citra yang berbeda, nilai fiturnya 0,78, apalagi ini nilai citra kunci 0,73. Jadi bisa disimpulkan bahwa berdasarkan nilai konveksitas bisa kita bedakan antara citra yang berjenis sama dengan citra yang berbeda. Adapun soliditasnya bisa kita lihat ikan 1 sampai ikan 5 kisaran 0,5 ya, sama 0,5. Sementara citra yang berbeda dia 0,79, 0,71. Jadi seperti itu kesimpulannya. Ya, itu untuk fitur konveksitas dan soliditas. Berapa fiturnya? Tadi ada kontur, Fourier, bundar, konveksitas, dan soliditas. Sudah 5 nilai fitur yang kita dapatkan. Nah, ada lagi fitur yang lain, namanya proyeksi. Ya, kalau ini proyeksi khusus untuk citra yang dalam bentuk satu dimensi. Ya, biasanya itu bagus untuk citra dalam bentuk huruf ya atau alfabet. Apakah dia alfabet huruf Latin ataukah huruf Arabik dan seterusnya. Ya, jadi untuk nilai fitur proyeksi ini dia khusus ya, khusus untuk yang alfabet atau berbentuk satu dimensi. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai proyeksi tersebut, itu rumusnya sebagai berikut. Ada proyeksi secara horizontal, ada juga proyeksi secara vertikal. Nah, adapun rumusnya ini kalau horizontal dia pakai horizontal, berarti dia pakai kolom ya, nilai piksel secara kolom. Kalau vertikal nilai piksel secara baris ya, seperti itu. Nah, kemudian nah ini ya horizontal. Oh, baris, sorry, terbalik. Untuk horizontalnya dia nilai piksel baris. Vertikal. Horizontal. Horizontal begini ya. Sorry, horizontal terbalik kita di Ibu. Baris ya, horizontal baris, kemudian vertikal dia kolom. Nilai piksel dari posisi kolomnya. Nah, adapun fungsinya bisa kita gunakan proyeksi.m menggunakan satu parameter, yaitu parameter F. Nah, F di sini adalah citra berskala keabuan. Jadi adik-adik sekalian, kalau kalian mau menggunakan listing yang ada dalam materi yang akan Ibu berikan, itu tolong perhatikan parameter yang digunakan. Ya, jangan serta-merta langsung pakai aja. Tapi Anda harus perhatikan keterangan yang ada dalam function tersebut, citra apa yang bisa digunakan pada function tersebut. Karena ada yang menggunakan citra binar, ada yang menggunakan citra keabuan, ada juga bisa menggunakan citra RGB. Nah, jadi beda-beda ya. Nah, di sini dia pakai skala keabuan. Kemudian untuk mendapatkan proyeksi horizontal dan vertikalnya itu dia mengambil posisi baris untuk horizontal dan posisi kolom untuk vertikal. Zeros ini memberikan mula-mula nilai 0 ya, memberikan mula-mula nilai 0 terhadap posisi baris dari piksel yang kita mau, piksel citra yang kita mau ambil nilai proyeksi horizontalnya. Begitu juga dengan proyeksi vertikal. Kita memberikan nilai 0 pada semua kolom dari citra yang kita mau ambil proyeksi vertikalnya. Jadi memberikan nilai awal 0, itu artinya zeros. Ya. Ada juga nanti kalian dapatkan ones. Ya, kalau ones itu memberikan nilai 1. Nah, kemudian secara untuk semua baris dan semua kolom, maka silakan dilakukan perhitungan proyeksi horizontalnya. Ya, dijumlahkan antara proyeksi horizontal pada baris pertama ditambahkan dengan baris selanjutnya. Jadi ada berapa baris di dalam citra tersebut, maka segitulah proyeksi horizontalnya. Begitu juga vertikal. Ada berapa kolom yang ada nilai piksel di dalam citra keabuan tersebut, maka itu dijumlahkan. Kolom yang satu ditambahkan dengan kolom selanjutnya.
Maka itulah proyeksi vertikalnya. Adapun cara menjalankannya itu seperti ini. Ya, cuma di sini dia pakai binar ya, padahal di sini keterangannya keabuan. Nah, kita ikuti di sini. Citra yang kita baca itu keabuan, tapi kita konversi dia ke dalam binar ya untuk menjalankan function proyeksi ini. Kemudian panggil function proyeksinya menggunakan parameter IMG2 ini, kemudian simpan ke dalam variabel, terbalik lagi. Ini tidak konsisten ini ya yang menulis. Horizontal dan vertikal ini balik aja. Harusnya di sini H, di sini V. Karena outputnya horizontal dan vertikal. Jadi ini H, ini V ya. Nah, sehingga didapatkan untuk abjad Arabik seperti ini, itu proyeksi horizontalnya itu dia seperti ini. Jadi dia mengambil nilai piksel secara baris. Nah, adapun proyeksi vertikal dia mengambil nilai piksel secara kolomnya, ya, seperti ini. Jadi histogram secara kolomnya kita dapatkan, sementara horizontal histogram secara horizontalnya yang kita dapatkan. Ya, ini harusnya ada nilainya nih. Sebentar kita jalankan ya satu persatu. Ibu jelaskan dulu. Nah, kemudian sampai di situ untuk ekstraksi fitur bentuk ya, sampai di proyeksi. Nah, adapun ekstraksi fitur kontur itu kita perlu menggunakan konsep momen ya di dalamnya. Momen. Ya, momen itu terkait dengan matriks ya. Matriks itu selalu terkait dengan citra. Kenapa? Karena citra itu terdiri atas baris dan kolom. Sebagaimana kita ketahui matriks juga terdiri atas beberapa baris dan kolom. Nah, di dalam matriks itu bisa kita gunakan, kita bisa pilah-pilah elemen di dalam matriks tersebut menggunakan spatial order. Ya, berdasarkan ordernya. Jadi ada order 1, order 2, order 3 sampai order 7. Nah, untuk ekstraksi fitur kontur ini yang menggunakan konsep momen ini biasanya dikenal dengan nama ekstraksi fiturnya namanya itu momen invarian ya, ekstraksi fitur momen invarian. Jadi kalau kalian cari ekstraksi fitur momen invarian itu artinya adalah ekstraksi fitur kontur ya. Nah, ini. Jadi momen invarian itu salah satu metode ekstraksi fitur yang akan menghasilkan 7 fitur. Ya, kenapa 7? Karena dia menggunakan orde 1 sampai orde 7 ya untuk mengenali sebuah objek. Apa itu orde? Jadi orde itu dari orde 1 sampai orde 7 itu nanti kita lihat berapa nilai orde dari masing-masing fitur tersebut ya. Berapa pembagian orde di dalam satu matriks citra tersebut yang dia gunakan untuk mendapatkan masing-masing dari 7 fitur pada metode momen invarian ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau momen invarian itu artinya adalah ekstraksi fitur kontur. Ya. Nah, ada momen spasial dan ada momen pusat. Ya, untuk momen spasial itu rumusnya sebagai berikut. Untuk semua baris dan semua kolom kita kalikan nilai pikselnya, ya, XI dan YI-nya dari citra yang kita mau ambil momen spasialnya. Ya, jadi IJ ini menyatakan orde momen yang kita mau gunakan, apakah orde 1, orde 2, dan seterusnya. Kemudian M menyatakan kolom, N menyatakan baris, kemudian X adalah ordinat piksel, Y absis piksel, kemudian ini adalah citra, ya, nilai piksel citra yang kita mau ambil momen spasialnya. Ordinat ini maksudnya posisinya ya, posisi baris keberapa, Y itu baris keberapa, X itu kolom keberapa, posisinya. Nah, adapun ini IXY nilai pikselnya. Ya. Nah, kemudian adapun momen pusat, rumusnya dia seperti ini. X dikurang X rata-rata, kemudian dipangkatkan dengan nilai orde yang akan digunakan, lalu dikali dengan Y dikurang Y rata-rata, kemudian dipangkatkan dengan orde J-nya, lalu dikali dengan nilai pikselnya. Nah, kemudian adapun X rata-rata dan Y rata-ratanya itu bisa kita gunakan rumus sebagai berikut. X rata-rata itu momen 10 dibagi dengan momen orde 00.
Kemudian Y rata-rata momen orde 01 dibagi momen orde 00. Nah, kemudian agar momen pusat ini, ya, momen pusat yang ini bersifat bebas, artinya tidak dipengaruhi oleh perubahan translasi, penyekalaan, dan rotasi, maka perlu dinormalisasi. Ya, normalisasi itu menggunakan rumus berikut. Mu PQ dibagi mu pangkat Y dengan orde 00. Kemudian, oh bukan Y ya, ini gamma ya kalau tidak salah. Kemudian sama dengan untuk gamanya sama dengan I tambah J tambah 2 bagi 2. I ini orde I-nya, J-nya ini orde J-nya, tambah 2 bagi 2. Itu untuk normalisasi momen pusatnya. Nah, adapun listingnya bisa kita lihat di sini. Norm momen, nama functionnya, kemudian menggunakan 3 parameter. Parameter F, yaitu citra biner, P dan Q itu untuk orde momennya, apakah 00, 01, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam function norm moment ini kita lakukan normalisasi ya. Normalisasi menggunakan rumus yang tadi yang di atas. Kemudian hasilnya kita dapatkan dari variabel hasil dengan cara hasil perhitungan momen pusat dibagi dengan hasil normalisasinya. Momen pusat. Ya. Nah, selanjutnya untuk momen pusat listingnya itu ini tadi yang aku cari. Momen pusat dalam kurung 3 parameter FPQ, F itu apa tadi? Citra biner, kemudian P itu ordenya dan Q itu juga ordenya. Silakan dijalankan listing tersebut, kemudian akan didapatkan hasilnya dari perhitungan rumus MPQ ini ya, momen pusat berdasarkan rumus momen pusat yang tadi yang di atas. Nah, adapun momen spasial, ini momen pusat, ini momen spasial. Rumusnya momen PQ sama dengan momen PQ tambah X pangkat P dikali Y pangkat Q. Kemudian untuk hasilnya bisa kita lihat cara mendapatkan hasilnya dengan cara baca dulu citra, kemudian dikonversi ke biner, lalu panggil function norm moment tersebut. Ya, norm moment dalam kurung citra, kemudian koma orde 1 dan orde 0. Berarti ini adalah orde 1 0-nya. Berdasarkan orde 1 0 di dalam matriks citra tersebut. Maka didapatkan nilai momen untuk citra ikan 1.png tersebut adalah minus 5,934 pangkat epsilon. Ya, pangkat epsilon ini kalau di kalkulator bentuknya selalu berbentuk huruf E ya. Bisa kalau untuk mendapatkan nilai aslinya itu tinggal dipangkatkan dulu epsilonnya baru dikali dengan ini, nilai minus 5,934. Begitu caranya. Nah, kemudian ini momen orde 10 namanya. Ya, jadi di sini kalau kalian lihat ada 7 fitur. Momen 11 itu artinya 11 di sini dia gunakan ya. Momen orde 1 orde 1. Kalau 02 berarti di dalam menjalankan normalnya ini dia pakai orde 02. Kalau 20 berarti orde 20. Kemudian 03 orde 03, 30 30 ya, sampai fitur yang ketujuh. Sehingga didapatkan nilai fitur untuk ikan 1 sebagai berikut. Adapun ikan 2 bisa kita lihat cara membedakannya antara fitur yang satu dengan fitur yang lain. Fitur kedua kisarannya sama, ketiga juga sama. Nah, ya. Jadi itu meskipun terjadi perubahan translasi ya, perubahan posisi itu tidak terpengaruh ya terhadap mendapatkan nilai fitur momen dari citra tersebut. Nah, bagaimana kalau penyekalaan? Penyekalaan itu perubahan ukuran, kita lihat pada orde satu-satunya ya terjadi perubahan 1 digit bagian ujung, bagian paling akhir, tapi itu tidak terlalu signifikan ya, masih bisa masih kategori aman. Kemudian fitur keduanya ya hampir sama juga, momen ketiganya sama juga 0,16, momen keempatnya ya agak berbeda di bagian digit keduanya. Momen kelimanya sama dan seterusnya, ini juga hampir sama, ini sama. Ya, jadi penyekalaan beberapa fitur tertentu ya
tidak semua fiturnya itu memiliki hasil yang sama. Adapun perubahan rotasi, kita lihat, nah, nanti di rotasi baru dia agak berbeda. Ini mau saja kita lihat karena sama aja dengan yang di sini. Kita lihat yang rotasi, untuk momen orde 11 di sini dia 0,024, itu pun minus, sementara di sini dia positif. Nah, ternyata untuk rotasi itu tidak cocok untuk fitur momen ini ya, untuk mendapatkan fitur momen. Jadi jangan gunakan citra yang sama tapi terjadi perubahan rotasi, ya, itu hindari kalau Anda menggunakan ekstraksi fitur momen ya. Nah, begitu juga dengan terjadi noise. Ya, kalau noise ini noise-nya kan sedikit, jadi tidak terlalu signifikan. Di sini minus 0,04, di sini juga 0,04, ini 0,15, 16. Ya, tapi meskipun dia nanti dia signifikan ketika di sini fitur ke-6-nya orde 12. Di sini dia minus 0,001, sementara di sini minus 8 pangkat epsilon, berarti dia 0,00008. Ya, berbeda ya. Jadi untuk ekstraksi fitur momen spasial dan momen pusat itu jangan gunakan kalau dia masih ada noise-nya. Jadi untuk rotasi noise tidak disarankan untuk menggunakan ekstraksi fitur momen invarian kalau terjadi perubahan rotasi dan ada noise di dalam citra yang sama. Nah, bagaimana Bu kalau citra aslinya dia begini bentuknya? Ya, silakan berikan dia di dalam preprocessingnya itu ubah key bentuknya ya, berikan operasi rotasi terhadapnya supaya dia berotasi mengikuti posisi dari citra aslinya, ya, citra asli yang lain, yaitu seperti ini, secara horizontal, jangan diagonal seperti ini. Begitu juga dengan noise, hilangkan key dulu noise-nya di tahapan preprocessing, nanti bersih dari noise dari citra asli yang kita mau dapatkan, maka sudah bisa kita gunakan ekstraksi fitur momen invarian terhadapnya. Nah, apalagi kalau berbeda citranya ya, pasti berbeda nilai fiturnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi disimpulkan bahwa ekstraksi fitur momen invarian ini cocok digunakan untuk citra dengan jenis yang sama meskipun terjadi perubahan translasi dan penyekalaan, tapi tidak cocok untuk citra dengan jenis yang sama tapi terjadi perubahan rotasi dan terjadi noise terhadapnya. Kemudian bisa dibedakan antara citra yang sama dengan citra yang berbeda, ya. Citra yang sama itu maksudnya Ibu ikan 1 sampai ikan 3 ini citra yang sama bisa dibedakan dengan fitur dari citra yang berbeda. Jadi bisa digunakan untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain untuk ekstraksi momen invarian ini. Ya, momen momen spasial dan momen pusat. Nah, ini ada lagi lanjutan dari momen invarian, tapi ini dia melakukan pengembangan ya. Dari 7 fitur yang tadi ini kita pasang-pasangkan. Ya, sehingga didapatkan momen yang pertama itu dari momen orde 20 ditambah dengan momen orde 02. Ya, begitu. Begitu juga dengan fitur yang kedua dari momen invarian ini. Dia rangkaikan serangkaian momen spasial dan momen pusat yang kita dapatkan tadi ya ke dalam rumus yang ditemukan oleh si Hu ini, yaitu Theodoridis dan Contrumbas pada tahun 2006. Ya, jadi ini paham Maki ya apa maksudnya ini orde-orde ya. Orde 30 ditambah orde 12, orde 03 ditambah orde 21 dan seterusnya sampai fitur ke-7. Nah, sehingga untuk momen Hu ini bisa kita dapatkan dari function momenhu.m. Adapun parameter yang digunakan yaitu citra keabuan. Adapun 7 momennya bisa kita lihat dari sini M1, M2, M3, M4 sampai M7, yang dimana di dalam rumus M1 sampai M7 itu dia menggunakan function normomen ya. Normomen dengan memanggil orde dari masing-masing momen spasial dan momen pusat yang digunakan. Ya, kalau 20 berarti orde 20, 02 berarti orde 02 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian cara menjalankannya, panggil dulu citra keabuan yang
yang kita mau dapatkan fiturnya, lalu konversi ke dalam citra biner, kemudian baru bisa kita jalankan function momen who tersebut terhadap citra yang kita baca tadi. Nah, sehingga ketika kemudian disimpan dalam variabel X, sehingga ketika kita tekan enter pada MATLAB, maka X ini akan menghasilkan 7 nilai fitur momen invarian tersebut, ya, berdasarkan hasil perhitungan yang ada di dalam listingnya. M1 sampai M7. Kemudian sehingga didapatkan untuk momen who ini, momen who invarian, itu masing-masing citra bisa kita lihat ikan 1 dan ikan 2 itu sama ya, sama persis. Nah, ini translasi. Kalau penyekalaan ya mirip juga ya. Tidak terlalu signifikan. Kemudian kalau rotasi 206, 013. Nah, di sini dia berbeda. Di sini enggak terlalu, enggak. Ya, kalau translasi ada satu fitur yang berbeda dengan citra aslinya, ya. Adapun noise 0,205, 0,12, ya, hampir mirip. Ya, aman ya, masih aman. Untuk momen who invarian ini masih aman juga untuk noise dan rotasi. Ya, kalau citra yang berbeda ya pasti berbeda lah nilai fiturnya ya. Sangat berbeda, apalagi citra yang ini ya. Jadi disimpulkan bahwa untuk momen who invarian ini bisa kita gunakan meskipun terjadi perubahan rotasi dan masih ada noise sedikit di dalam citra tersebut. Tapi jangan juga karena dia bisa terhadap rotasi dan noise sehingga Anda mau melewatkan tahapan preprocessing, jangan ya. Nanti sampai tidak ada jalan lagi sehingga noise yang ada dalam suatu citra asli itu tidak bisa sama sekali dihilangkan, maka ya silakan Anda stop di situ preprocessingnya, lanjutkan ke tahapan ekstraksi fitur momen who invarian seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga momen jarak ke pusat. Ya, kalau tadi momen pusat, kalau ini jarak ke pusatnya lagi. Nah, momen jarak ke pusatnya itu kita gunakan rumus sebagai berikut. Ya, ada jarak di dalamnya, kemudian dipangkatkan dengan P. Kemudian untuk ini momen pusat ke P-nya, jarak pusat ke P-nya dengan cara D, jaraknya ini dikurangi dengan M1 lalu dipangkatkan dengan P. Adapun MP rata-rata yang kecil ini dan M besar P rata-rata ini rumusnya sebagai berikut ya. Kemudian adapun fiturnya di dalam momen jarak ke pusat ini ada 3 yang bisa kita dapatkan ya menggunakan masing-masing rumus berikut. Nah, kemudian ada juga bisa kita lakukan modifikasi terhadap fitur kedua dan fitur ketiganya ya, dengan menggunakan apalagi itu transpose ya, transpose karena ini ada tanda aksen ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan fitur dari momen jarak ke pusatnya itu bisa kita gunakan function m jarak pusat.m menggunakan satu parameter citra yaitu citra biner. Adapun p-nya itu tadi orde momen ya, yang p-nya tadi ini. Ini orde momen, orde momen. Orde momen, orde momen. Nah, kemudian fitur F1-nya kita dapatkan dari rumus momen pusat ke P ya, dibagi dengan momen ke P. Untuk fitur kedua itu diakarkan. Fitur kedua pakai rumus momen pusat ke P dengan orde masing-masing, begitu juga dengan F3 momen pusat ke P dengan orde masing-masing. Lalu fitur yang hasil modifikasi fitur 2 dan 3-nya juga seperti demikian. Kemudian apa lagi? Momen pusat ke P ini tadi ada listingnya ya di atas, momen pusat ke P. Ya, jadi ini dia memanggil listing ya, function momen pusat ke P. Ini juga inbound tracing, mendapatkan tepi dari suatu citra. Ada centroid untuk mendapatkan titik pusat dari suatu citra. Ini length untuk mendapatkan tepi dari suatu citra. Lalu untuk
hitung momen pusat ke P-nya menggunakan rumus ini. Kemudian hasilnya dibagi, ya, hasil perhitungannya ini dibagi dengan jumlah tepi dari suatu citra tersebut. Kemudian ini untuk momen ke P. Kalau ini tadi momen pusat ke P, kalau ini momen ke P. Itu dari inbound tracing tepi dari suatu citra, lalu dapatkan titik pusatnya, kemudian dihitung berapa jarak dari pusat ke tepi citra tersebut. Kemudian sama aja ya, momen dibagi momen zoom. Cuman di dalam momennya itu berbeda di sini. Ini dia pakai seperti ini. Nah, adapun penggunaan functionnya, baca citra keabuan lalu dikonversi ke binar, simpan ke dalam variabel img, kemudian panggil function m jarak pusat dengan satu parameter citra binar tersebut, lalu akan menghasilkan 6 fitur yang kita dapatkan dari listing M jarak pusat tersebut. Ada fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur modifikasi dari fitur 2, fitur 3, dan MF-nya. Ya, seperti itu. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam tabel ekstraksi fitur untuk ikan 1 dan ikan 2 terjadi perubahan translasi. Itu tidak terjadi perbedaan ya. Penyekalaan ya untuk 2 digit awal masih aman. Kemudian fitur 2 modifikasinya ya, di sini agak berbeda. Di sini dia 29, di sini dia 30. Ya. Kemudian untuk rotasi 0,24, 0,01. Ya, tidak terlalu signifikan ya. Jadi untuk momen jarak ke pusat itu juga aman terhadap perubahan rotasi. Kalau noise, ya noise agak berbeda ya di fitur 3-nya. Di sini dia 59, di sini dia 70. Ya, agak tidak aman ya, karena sudah mulai berbeda. Mulai fitur ketiga ke bawah itu sudah berbeda hasilnya. Di sini juga sih, di sini dia 73, sini juga. Jadi untuk noise agak tidak dianjurkan digunakan ekstraksi fitur momen ke jarak pusat kalau masih ada noise pada citra yang sama. Adapun perubahan translasi, penyekalaan, dan rotasi dia aman. Ya, untuk citra yang berbeda itu juga berbeda nilai fiturnya. Maka bisa digunakan ya untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, ada lagi momen Zernike. Ya, Zernike ini sesuai dengan si penemunya, namanya F. Zernike. Itu kelebihan dari momen Zernike ini bersifat independen ya, tidak terpengaruh terhadap rotasi. Kemudian aman terhadap noise atau derau ya, atau variasi minor yang ada dalam bentuk objek. Ya, ada gangguan minor ya, noise minor. Kemudian memiliki redundansi informasi yang minimum. Nah, kemudian di samping kelebihan ada juga kelemahannya, yaitu perlu dilakukan normalisasi ruang koordinat, perlu penggunaan hampiran penjumlahan ya, artinya pembulatan penjumlahan ya, karena nilai aslinya itu dia menggunakan integral. Nah, kemudian perlu dilakukan normalisasi terhadap translasi dan penyekalaan. Ya, ternyata dia agak tidak aman kalau terjadi perubahan posisi dan ukuran. Nah, adapun rumusnya ya namanya juga integral ya, pasti menggunakan rumus kosin ya, pakai sudut-sudut. Nah, kemudian ya rumusnya ini Ibu tidak jelaskan ya, karena yang penting kalian tahu saja bagaimana cara mendapatkan dari nilai fitur tersebut. Adapun untuk bagaimana kalian mau memahaminya secara lebih dalam, itu bisa kalian menggunakan referensi yang lain, apakah itu dari jurnal atau dari mana ya. Seperti itu. Nah, adapun secara penggambarannya bisa kita lihat momen Zernike itu seperti ini. Jadi ini ada momen pusat, kemudian dari masing-masing tepi citra ini kita hitung sudutnya. Jadi dia menerapkan konsep sudut di dalam perhitungannya ya. Sudut cosnya berapa, sudut sinnya berapa, lalu dimasukkan ke dalam rumus perhitungan momen Zernike tersebut, sehingga didapatkanlah banyak fitur dari
momen Zernike yang bisa kita dapatkan ya. Dari orde 00, orde 11 sampai seterusnya sampai orde 99. Ya, luar biasa ya, momen Zernike ini banyak rumus yang digunakan. Nah, sehingga ketika dibandingkan antara R00 sampai R99 itu didapatkan polinomial dari momen Zernike yang pertama ini ya. Nah, kemudian untuk rumus selanjutnya ya, ini dia pakai dimensi-dimensi di dalamnya ya. Jadi ada 16 fungsi Zernike yang pertama tadi, yang ini ada 16. Itu bisa kita lihat penggambarannya seperti ini. Ini secara histogram. Adapun histogramnya berbentuk 3 dimensi ya. Ini 3 dimensi. Ya, adapun tahapan dari cara mendapatkan fitur dari momen Zernike ini, dari citra biner dilakukan dulu normalisasi penyekalaan ya. Dilakukan juga normalisasi translasi karena dia tidak dia terpengaruh kalau terjadi perbedaan ukuran dan perubahan posisi. Baru boleh dilakukan perhitungan momen Zernike-nya. Kemudian dari hasil perhitungannya ini dinormalisasi kembali untuk mendapatkan hasil akhir dari momen Zernike. Ya, adapun listingnya zermoment.m. Nah, di dalam function ini kita gunakan 3 parameter, citra biner, lalu ordenya, orde yang mana kita mau gunakan, kemudian tampil untuk menampilkan citranya. Ya, agak panjang ya listingnya. Karena di dalamnya ada beberapa kali terjadi normalisasi, ya, normalisasi penyekalaan, normalisasi apalagi translasi, baru boleh dihitung momen Zernike-nya. Kemudian dari masing-masing momen Zernike-nya ini dinormalisasi kembali. Ya, ada 16 ya normalisasi. Apanya? Di sini dia ada 12 untuk momen Zernike-nya. Nah, cara menjalankannya, citra keabuan kita konversi ke biner, lalu simpan ke dalam citra IMG, lalu panggil function zermomentnya menggunakan 3 parameter, yaitu citranya, kemudian orde berapa, kemudian tampilkan. Ya. Nah, adapun fitur yang ditampilkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sementara dalam perhitungannya di sini kita lihat ada 12 ya. Tapi cuma 7 yang ditampilkan. Nah, seperti itu untuk momen Zernike. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini tampilannya. Ini citra asli ya yang telah diberikan kotak pembatas, kemudian hasil normalisasi penyekalaan dan translasi, hasilnya seperti ini. Kemudian diberikan lingkaran, lalu dihitunglah momen Zernike-nya. Ya, sehingga didapatkan ada 7 juga momen Zernike yang didapatkan dari orde 4 ini. Ikan 1 dan ikan 2 hasilnya sama. Ini translasi, kalau penyekalaan juga hampir sama. Dia berbeda di orde 33 ya. Di sini dia 0,014, sini dia 0,08. Tapi untuk selanjutnya masih aman. Ya, ini cuman berbeda 0,02 digit. Nah, kemudian apalagi rotasi. Nah, rotasi agak berbeda sedikit. Ya, tidak disarankan untuk citra yang mengalami rotasi. Padahal tadi penjelasannya dia tahannya terhadap rotasi. Kalau noise, ya noise yang aman. Ya, sedikit. Ada beberapa yang bisa kita gunakan dalam fiturnya untuk yang memiliki noise. Adapun berbeda, ya pasti berbeda nilai fiturnya. Jadi disimpulkan bahwa untuk momen Zernike ini bisa kita gunakan untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain dengan catatan
lakukan dulu perubahan kalau ada yang mengalami rotasi di dalam citra yang sama, ya. Begitu juga dengan noise. Seperti itu. Nah, adapun yang ini Ibu tidak jelaskan karena ini dia menggunakan apa lagi itu namanya? Ini ya, pola-pola seperti ini. Agak ini lebih expert nih lagi ke depannya. Cuman supaya kalian tidak pusing, kita pelajari saja sampai sini ya, momen Zernike. Jadi ekstraksi fitur bentuk dan kontur, bentuk itu bisa kita dapatkan dari mana tadi, dari sifat bundar, konveksitas, soliditas, sementara kalau yang konturnya itu bisa kita dapatkan dari ekstraksi fitur momen-momen yang kita pelajari tadi. Ada momen pusat, momen spasial, momen invarian, dan momen Zernike. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini udah kita pelajari, ini Ibu cuma tampilkan seperti ini. Ya, ini untuk penjelasan tambahan aja untuk konveksitas tadi ya, paling pinggir. Tapi yang paling pinggirnya yang diambil. Nah, kemudian ya ini momen jenis-jenis momen yang kita pelajari tadi. Nah, ini adalah tugas selanjutnya. Untuk tugas selanjutnya ini itu bisa dilakukan secara berkelompok ya, 2 orang. Pertama, lakukan dulu operasi geometrik terhadap citra yang Anda tentukan ya, objek citra terserah Anda. Yang jelas objek citranya itu harus bisa dibedakan antara bisa dibedakan berdasarkan bentuknya ya, bentuk dan konturnya. Konturnya itu secara momennya begitu. Tapi kita fokus ke bentuknya aja ya. Kalau bisa dibedakan objek yang satu dengan objek yang lain berdasarkan bentuknya, maka lakukan dulu operasi geometrik yaitu translasi kalau ada terjadi perubahan posisi dari citra asli tersebut, kemudian lakukan juga operasi penyekalaan, perbesar atau perkecil, lalu lakukan operasi rotasi, ini ya secara diagonal, dan berikan noise. Nah, ini maksudnya untuk kalian bisa menganalisis apakah dari nilai ekstraksi fitur, misalnya fitur bundar itu memberikan nilai yang berbeda apabila diberikan semacam operasi-operasi translasi, penyekalaan, rotasi, dan noise terhadapnya atau tidak, ya. Apakah dia tahan terhadap gangguan tersebut atau tidak. Nah, kemudian untuk citra yang berbeda, tidak usah kita lakukan operasi yang seperti ini, cukup dari citra yang sama aja. Ya, adapun citra yang berbeda, tuh, lakukan saja seperti sedia kala citra yang berbeda tersebut. Kemudian dapatkan nilai fiturnya. Nah, kemudian jalankan semua listing ekstraksi fitur bentuk dan kontur yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian tampilkan outputnya di dalam tabel, lalu salin nilai fiturnya ke dalam sebuah tabel. Jadi silakan jalankan di dalam MATLAB-nya dulu. Nanti dalam MATLAB kalian dapatkan nilai fiturnya, itu copy key nilai fitur yang dari MATLAB ke dalam tabel di dalam file Word yang kalian kerjakan tugasnya. Ada berapa citra yang kalian gunakan, itu Ibu tentukan 10 aja ya, 10 citra yang sama, kemudian 10 citra yang berbeda. Sehingga bisa kalian lihat bagaimana nilai fitur dari ke-10 citra yang sama tersebut dengan ke-10 citra yang berbeda. Ya. Ini tugasnya. Ya, sekarang kita praktekkan ya yang MATLAB tadi. Bagaimana caranya? Ini Bu, alur maju mundur. Apa ya? Karena waktu sempit, jadi seperti itu. Kita mulai dari mana tadi? Dari sini ya. Nah, ini kita baca dulu citranya. No, di sini, bukan di sini. Bukan di sini. Tapi Ibu simpannya bukan di sini. Saya copy dulu Tuna. Saya copy dulu folder image-nya.
Kalian juga di rumah silakan praktekkan ya. Tapi materinya belum ada di. Nanti aja silakan dipraktekkan. Kalau ada yang bermasalah, silakan kita diskusikan di dalam grup. Ada di mana itu citranya? Image. Ini. Saya copy di luar sini aja ya. Di dokumen. Oke. Saya coba dulu nah. Kan satu enggak ada kah? Satu.png. Terus user ya. Aku harus copy ke user kayaknya, bukan di dokumen. Oke, saya coba tadi user. Users, image. Tetap yang ribut. Tunggu ya, saya lagi berusaha ini. Ada. Gini. Terbalik slide-nya. Nah, baru bisa. Sorry, di pengguna baru soalnya. Ya, saya buka dulu nah. Sorry menunggu lama. Ya. Jadi Ibu cara panggil folder image-nya seperti ini ya. Kalau kalian yang pakai Windows itu tuliskan Ki sesuai dengan yang ada di materi ya, pakai folder. Posisi foldernya ada di mana, di drive mana gitu ya. Kalau pengguna Mac ya, ini cara penggunaan drive-nya seperti ini. Hendak kita sebutkan key drive-nya, kemudian slash-nya itu dia terbalik. Ya. Nah, kemudian seperti ini ya cara memanggil citra yang kita mau
baca, kemudian kita konversi ke citra binar, lalu disimpan ke variabel IMG. Kemudian kita panggil function tanda tangan IMG. Nah, perhatikan untuk current folder yang kalian gunakan pada saat menjalankan MATLAB ini ya, listing ini, itu pastikan dia terbuka di sini di current folder. Nah, cari dulu ada tanda tangan. Nah, tidak ada toh. Nah, jadi silakan cari folder di mana itu listing tanda tangan kalian simpan ya. Kalau Ibu ada di sini kayaknya. Ada tanda tangan. Nah, ada ya. Nah, ini. Jadi, copy dulu ini listingnya tanda tangan. Saya buka dulu ini ya. Baru copy ke dalam folder yang kalian mau tempati kerja semua tugas pengolahan citrata nanti ini ya, pengenalan pola. Ini simpan dulu, buka copy ke dalam editor ya, baru simpan dengan nama yang sama, tanda tangan .m, simpan di folder yang sama yang akan kalian gunakan untuk tugas-tugas yang lain juga ya. Jangan beda-bedakan karena nanti ada beberapa function yang akan kalian gunakan pada operasi atau ekstraksi fitur selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini X sama dengan tanda tangan dalam kurung variabel IMG tadi. Kemudian kita enter, nah, maka akan menghasilkan grafik atau histogram ya, histogram dari citra ikan1.png tersebut. Ya, jadi untuk tanda tangan ini hanya dia tampilkan histogramnya aja. Nah, selanjutnya deskriptor Fourier. Setidaknya seperti itu cara untuk mendapatkan dari jarak ke pusat dari suatu citra ya. Tapi di sini di functionnya ini dia hanya menampilkan histogramnya aja, tidak secara citra ya bagaimana hasilnya. Nah, kemudian deskriptor Fourier-nya ini tinggal kita panggil saja peroleh FD dengan citra yang sama ya, ikan 1. Nah, inbound tracing. Nah, perhatikan Ki, ini inbound tracing. Pastikan Anda sudah copy folder inbound tracing tersebut ya ke dalam editor dulu, lalu simpan ke dalam inbound tracing.m, kemudian simpan di dalam folder yang sama dengan tanda tangan tadi. Ya, jangan berbeda-beda. Nah, sudah didapatkan variabel kontur. Kemudian untuk memperoleh deskriptor Fourier-nya, panggil peroleh FD. Nah, ini peroleh FD-nya. Ya, copy dulu listingnya, lalu simpan dengan nama yang sama, peroleh fd.m, huruf besar, huruf kecil dibedakan, jadi hati-hati dalam penyimpanan nama filenya. Kemudian enter. Nah, maka akan didapatkan nilai F-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai length-nya, panggil aja length. Nah, berarti citra ikan 1 ini nilai piksel bagian tepinya itu senilai 498 piksel ya. Adapun untuk M,N ini luasnya ya kalau enggak salah. Size IMG M kali N, baris kali kolom. Ya, seperti itu. Ya, tapi jangan ambil gitu. Kemudian plot FD. Kita jalankan plot FD untuk mendapatkan bagaimana penandaan tepi dari citra ikan 1 ini ya. Plot FD ini ya. Pastikan sudah ada function plot FD di dalam folder tersebut. Ya, tambahkan elemen pertama, berarti kayaknya harus dijalankan dulu ini ya. Oke, setelah itu plot FD. Nggak mau juga.
Tambahkan elemen pertama. Oh, F-nya. Sorry. Bukan F, tapi IMG ya. Lama juga. Deskriptor Fourier. Oh, yang deskriptor Fouriernya tadi. Mana deskriptor Fouriernya tadi? Ini ya, F. Cocomi F. Cuman dia enggak mau. Di bagian sininya dia salah. Tambahkan elemen pertama. Lebih dari 0, transformasi balik. G1. G1. Coba kita nonaktifkan dulu ini. Menjalankan kembali. Nah, baru jalan. Ya. Ya, jadi seperti ini untuk citra ikan satu. Adapun citra ikan satunya bisa kita lihat. Show. IMG aja ya. Figur 2. Bagaimana lagi kalau figur? Ibu lupa nih, figur ya. Figur dulu ya. Figur 2. Baru IM show. Nah, ini citra aslinya. Mana tadi? Mana kita figur satunya? Saya jalankan kembali yang ini ya, plot FD-nya. Mana Ki? Ya, azan nih. Sembunyi di mana Ki? Figurnya ini kemana ya? Dia di belakangnya kayak ini atau di mana? Oh, itu dia sana. Astagfirullah. Ini ya. Terus figur 2-nya tadi mana? Malah tersimpan di figur 2 Ki. Iya, jadi agak kesulitan Ibu ya untuk membedakan ini di sini. Citra aslinya tadi kalian sudah lihat ya di figur yang tadi, citra aslinya, kemudian ini hasil Fouriernya. Nah, selanjutnya ini nanti nonaktifkan aja ya yang ini. Nah, terus fitur Fourier. Nah, untuk mendapatkan fitur Fouriernya, panggil saja function ini, fitur Fourier. Kemudian plot FD lagi, tapi plot FD-nya pakai variabel G. Nah, ini ya, untuk fitur Fouriernya, dia agak terputus di sini. Selanjutnya, nilai fiturnya bisa kita lihat di sini, di G-nya. Nilai fiturnya itu dari length-nya tadi ya, length baru G. Nah, itu nilai fiturnya ya. Terus apa lagi? Ya, seperti itu. Jadi untuk masing-masing citra. Nah, kemudian dinormalisasi ya agar terbebas dari translasi, rotasi, penyekalaan dan perubahan titik awalnya. Langsung aja nih amati.
mitra yang lain. Pakai tetap ikan yang satu tadi ya. Udah ada ikan satu. Dari di atas ini besar kah? Nah, ini secara histogram ya untuk amati FD. Ya, jadi untuk Fourier, untuk mendapatkan nilai fiturnya itu jalankan saja tadi yang length-nya ya, length dalam kurung terakhir. Nah, kemudian sifat bundar, panggil aja sifat bundar. IM to BW. IMG di bagian totalnya. Kita cari dulu sifat bundar. Di bagian total. Apanya yang salah ini ya? SQRT 1 sampai jum I dari I. Harusnya M kayaknya deh. Kita ganti di sini I dengan J ya. Salah. Biasanya sih di sini I 1 sampai M, tapi di sini dia jum. Jumnya dari sini, length kontur. Coba saya jalankan dulu ini ya. Tahu ngefek karena ini. Harusnya sih tidak. Sifat bundar. Sama aja. Apanya yang salah ya? Ada yang bisa bantu temukan? Ini. Harusnya di sini. Kita ganti jadi IJ juga nggak mau. Citra binar.
Ya, nanti Ibu cari tahu dulu errornya ada di mana ini nanti Ibu sampaikan di grup. Kita coba lagi yang selanjutnya, convex hull. Tes convex. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk mendapatkan konveksitas ya, memberikan tanda konveks. Adapun ya aja. Ya, hasilnya konveksitas untuk ikan satu ya 0,7876. No problem untuk konveksitas, soliditas. Ya, soliditas juga bisa. Kemudian proyeksi ini hanya untuk citra tulisan aja ya. Oke, kita coba aja. Mana V dan H? Ya ini V, kemudian ini H-nya. Ya, jadi proyeksi itu hanya untuk memberikan hasil seperti ini ya. Kalau kalian buka variabelnya seperti ini. Jangan Miki Anoki untuk proyeksi. Ini untuk bahan belajar kalian aja. Terus jangan proyeksi ya, yang bisa saja jalan dulu. Apa tadi? Konveksi, soliditas. Kemudian untuk momen kita coba langsung saja norm momen. Oke. Itu untuk momen pusat ya, momen pusat ternormalisasi. Terus momen invarian. Nah, jalankan dulu ini karena siapa tahu Anda bisa jalan kalau Anda ada ini. Kemudian ini. Nah, oke, ini momen HU ada 7 fitur M1 sampai M7. Nilai ini ya yang kalian copy, masukkan ke dalam tabel untuk masing-masing citra. Ini momen HU. Lalu momen jarak ke pusat. Ya, bisa juga ya. Ada 6 fitur, F1 sampai MF. Copy aja nilai fiturnya, lalu bawa ke dalam tabel. Ini, kayak gini ya. Terus terakhir momen Zernike. Ya, ini tampilannya untuk citra Guppy ya. Terus iya, terus apalagi nilai fiturnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi nilai ini yang kalian copy untuk masing-masing fitur dari Zernike-nya. Nah, ini ya. Z20, Z22 sampai Z44 itu nilai fitur yang 7 tadi. Ini ya. Nah, udah. Gitu aja dulu ya. Yang penting kalian tahu bagaimana cara mendapatkan nilai fitur dari suatu citra, kemudian paham apa makna dari fitur tersebut,
kemudian kalian paham bagaimana cara menganalisis antara fitur citra yang sama meskipun terjadi perubahan beberapa perubahan operasi terhadapnya, kemudian bagaimana perbedaannya juga dengan objek yang lain seperti itu ya. Oke, sampai di sini materi Ibu. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Untuk sifat bundar nanti Ibu cari tahu nah yang mana errornya di situ. Jadi tugasnya itu saya perjelas lagi. Fiturnya itu jangan semua di sini. Saya sebutkan saya supaya lebih jelas. Apa tadi? Fitur konveksi, yang jalan aja dulu ya, konveksitas. Fitur soliditas, apa lagi? Momen jarak ke pusat, kemudian momen Hooke, momen invarian, dan momen Wernicke. Ini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5 fitur yang kalian bawa ke dalam sebuah tabel. Terserah kalian mau sekreatif mana, mau buat tabelnya, mau bikin satu tabel, terus ada 5 fitur di dalamnya sini boleh, atau mau dipisah-pisahkan satu fitur satu tabel boleh juga, terserah ya. Yang pasti citra yang kalian gunakan itu 10 citra yang sama, tapi terjadi ada penyekalaan di dalam ya, perubahan penyekalaan, translasi, rotasi, dan ada noise sedikit untuk citra yang sama. Lalu ada 10 citra yang berbeda ya, yang berbeda jauh dari citra yang sama tadi, yang 10 tadi. Bisa dipahami, Dek? Halo Bandung. Iya, bisa. Orang. Oke, bisa ya. Oke, sudah iqomah. Bu. Ya, yang laki-laki silakan beranjak pergi sholat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu. Nanti ada pertanyaan aku chat ke Bu. Iya.